Tanyakan panjang pun kau jabarkan jawabanmu, tapi kalau nggak menyentuh kepada apa yang ditanyakan, percuma Rantai Perak. Masih pendek saja, cuma saya persingkat, kalian sudah kepanasan. Tadi kau nanya, Siapa kalau saya membahas lebih dalam? Wah, kalian pasti akan kejam-kejam kayak dikasih di dalam lagi loh. Tadi contoh. Terlalu banyak bentar, Bang, pada kebencian Rantai Perak. Kami nggak Rantai. Mahaman. Justru saya ingin kalian berpikir naik lagi, dua level lagi. Terlalu banyak. Kalian nggak ngerti cara berpikir kalian. Yang merusak daripada ajaran kasih Kristen itu. Aku butuh jawaban yang pendek. Satu-satu ngomongnya. Bentar Bang Bojo, izin bentar. Aku butuh jawaban yang pendek aja lah, yang pendek nih. Lebih tinggi mana Allah dengan, sabar Bang Bojo. Lebih tinggi mana Allah dengan Yesus? Jawab. Pendek aja jawabannya. Ya, saya sudah jawab, Yesus firman Allah. Mana lebih tinggi, Allah atau firmannya, saya tanya. Allah. Yang mencipta oh ya. Jadi yang Allah SWT menciptakan dengan firman. Allah SWT Allah SWT. Ada Allah kecil di sana. Di kalian ada Allah kecil. Mau ke Allah SWT, jangan dulu Rantai Perak. Supaya kalian terbuka pikirannya. Jangan menutup pikiran kalian. Jangan jadi kafir tertutup. Dengan kebencian tidak ada kebencian. Kok saya dapat tendensi bahasa yang kau gunakan itu tendensi kebencian yang kau munculkan. Enggak, saya buat begitu supaya kalian mikir. Astaga. Karena ini hanya sebuah kebencian yang mau ditimbulkan. Kami nggak mau terpancing itu gitu. Enggak ada kebencian. Kau terus membenci. Ajaran kita tidak diajarkan untuk memerangi orang yang bukan Kristen. Memang kalau mau menanyakan Islam, spirit kebencian itu nggak ada sama kita. Justru itu di kalian spirit kebencian. Itu ada alurnya Rantai Perak. Kami sedang bertanya tentang kekristenan. Kau jelaskan dulu kekristenannya. Nanti kalau memang itu mau bertanya tentang Islam bisa belakangan kok nggak masalah. Nanti gitu permasalahannya jelaskanlah apa yang sedang dipertanyakan sesuai dengan bahasa. Iya, coba begini ya. Lompat sini Pertanyaan saya sebenarnya ke kalian sudah dijawab saya. Satu biar blender aja dulu. Ketika saya katakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ya, oke. Kecuali Allah seperti kamu bisa mencipta tanpa dia berfirman. Tunjukkan buktinya. Baik, gini Rantai Perak, pelan-pelan ya. Tadi kan aku bertanya, sampai saat ini aku belum tahu siapa sih nama Tuhannya Kristen sampai saat ini. Nah, tadi aku bertanya, Rantai Perak, siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus. Oke, clear. Ya, clear. Nah, terus aku ada membaca di kitabmu. Kalau kau mengatakan Yesus Kristus Tuhanmu, berarti dialah pencipta langit semesta ini. Kan begitu. Nah, ada terbacaku di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah itu siapa? Itu aja lah. Tuhankah atau bukan? It's simple aja pertanyaannya. Baca terus Kejadian 1. Iya, Allah ini yang kita bahas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Berfirmanlah Allah. Mau kemana jawabanmu Rantai? Kejadian 1 kan, siapa yang tahu ke Kejadian 1? Bukan semua yang saya mau lihat kejam-kejam. Siapa ditanya? Kayaknya spirit setan yang ada di kalian ini. Bukan. Kalian bertanya, kalian yang tahu Kejadian 1. Saya lengkapi bacaan Kejadian 1 kejam-kejam. Kenapa kalian? Satu-satu ya, ada Pak Blender dulu aja, berdua dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rantai, kau kalau ditanya dijawab. Habis itu kalau mau kau jelaskan. Jangan kau ditanya langsung Jangan dipaksa. di sini. Jangan dipaksakan orang menjawab. Sesuai selera kita. Kalau pertanyaannya tidak terlalu tajam, gitu loh. Sebentar Bang Handi, sebentar. Ini Rantai Perak dari tadi ngomong itu suara musiknya itu apa soundnya itu ya, soundnya nggak jernih gitu loh, kayak terlalu berisik. Oh iya benar. Jadi di kuping nggak enak. Coba dibenerin dulu. Bro, terlalu over mic-nya bro. Iya, mic-nya over. Oke.
Oke, saya kecilkan dikit ya, karena Songkar saya ini terlalu hebat. Soalnya saya berhadapan dengan orang-orang yang bukan ilmu yang hebat, tapi suara Songkar. Makanya saya tadinya dengan Songkar yang hebat, Songkar saya yang hebat. Enggak, Oke, lanjut. suaranya Jangan di framing. suaranya Santai. Lanjut. Santai, jangan kepanasan. Ini kalau Bapak Bambang sudah mabuk. Belum kan? Masih siang kan? Jadi santai saja, tenang. Nggak usah framing lah. Gini loh, nggak simple aja pertanyaannya. Karena di Amos 4:13 di situ dikatakan Tuhan Allah pencipta semesta ini itu namanya gitu loh. Nah, artinya Allah itu nama Tuhan gitu loh. Nah, Allah itu siapa? Itu aja sih. Kamu nak mengerti kan, sudah lama hal ini kamu nak mengerti kan? Oh, aku bertanya, aku nggak mengerti makanya aku bertanya. Coba kamu masuk Kristen, langsung mengerti kamu. Astaga. Karena kamu Islam, sulit kamu mengerti karena kamu Islam. Lalu udah dulu. Udah jawab Pak. Jadi kalau mau mengerti harus masuk Kristen itu udah dijawab kok. Itu jawaban juga loh. Itu jawaban juga. Kalau mau mengerti jawabannya harus masuk Kristen dulu. Itu jawaban loh itu. Ya sama aja Bang Andi. Kalau polisi nangkap maling biar tahu Ya udah nggak apa-apa. katanya maling kan udah jadi maling juga dulu. Ya udah kita maklum jawabannya gitu loh. Kalau analogi kamu rantai. Jangan dipaksa orang juga Bang. Bang jangan dipaksa juga. Kalau kemampuannya begitu bagaimana? Ya silakan Pak Blender terusin lagi. Ya, jadi itulah kesimpulannya ya. Selama bertahun-tahun sampai sekarang aku belum dapat kepastian siapakah Tuhannya Kristen sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi ada orang Kristen, ada teman aku mau masuk Kristen, dia bertanya, siapa sih Tuhannya Kristen gitu loh. Tapi sekarang nggak dapat jawabannya. Sampai saat ini, mungkin rantai perak ini kuanggap tadi makanya aku masuk. Oh, rantai perak ini jago ini kupikir. Nggak dapat juga sampai sekarang, makanya pening aku coba. Saya kan sudah bilang, selama kamu masih Islam, kamu akan sulit mengerti. Loh gini, contoh. Makanya Jadi coba gini kita lihat kalau orang Gini, Islam berdiskusi. gini, hal yang gini, sederhana mereka bingung, apalagi hal-hal yang rumit. Gini, contoh rantai perak ya. Contoh, misalnya orang mau pindah ke negara, misal Amerika ya kan, ini kan, misal orang dari Indonesia mau pindah ke Amerika. Sudah pasti dia bertanya dulu, bagaimana sistemnya di Amerika sana, persyaratannya apa aja, apa yang harus dilakukan. Kan bertanya dulu. Nah, begitu juga seperti ini, mau pindah ke agama lain, dia bertanya dulu. Setuju. Nah, Sama itu seperti tadi. kamu belajar bahasa Inggris kan, otodidak kamu belajar bahasa Iya, Inggris. Kalau kenapa kamu nggak harus kau bilang- praktek, kalau kamu nggak praktekkan, kamu nggak akan bisa bahasa Inggris. Iya, jadi kau harus Makanya saya mengatakan bilang, harus. coba kamu coba masuk Kristen dulu setahun. Nah, jadi begini, Pasti akan kembali lagi ke Islam. harus masuk gini Karena loh. pikiran kamu dibukakan. Baik, Gitu. baik. Jadi begini, baik. Jadi harus masuk ke Amerika dulu, baru kita tahu. Gitu. Enggak Bang. Iya, harus dipraktekkan bahasanya. Aduh. Coba kamu belajar bahasa tanpa kamu praktekkan. Kamu nggak Ya akan bisa ditangkap bahasa lagi Inggris. dari Amerika, ditangkap lah. Nggak perlu ke Amerika untuk praktekkan bahasa Inggris. Dengan sesama orang Indonesia saja dipraktekkan. Kesimpulannya adalah Gitu. Kristen itu tidak bisa diterangkan di area publik. Hanya bisa diterangkan sesama Kristen baru mengerti. Jadi di luar orang Kristen, Kristen nggak bisa diketahui kan gitu jawabannya. Ya. Sebenarnya bukan begitu ya. Cara orang Muslim untuk kalau dalam berdiskusi, karena orang Muslim kan tingkat paling rendah kan yang Iya, iya. diutamakan menghafal. Iya Makanya untuk menganalisa jawaban itu sulit sekali kalau Muslim. paling rendah tapi Gitu. kenapa ya Kristen semakin punah di Indonesia ya? Kalau rendah Muslim Islam ya, kok Kristen semakin punah ya? Jangan gitu. Artinya di sini ya teman-teman Muslim, Anda tidak bisa akan mengerti bahasa Indonesia di situ. Berapa Tuhanmu, nama Tuhanmu siapa? Nah ini bahasa Indonesia, Anda nggak bisa ngerti bahasa Indonesianya kecuali Anda masuk Kristen dulu. Gitu loh Pak Blender. Coba kamu pergi ke VT saya lihat, itu hoax dari ulama-ulama dan ustaz-ustaz. Itu Islam sendiri yang ngomong. Tuh, harus ke betul-betul dulu. Banyak sekali Muslim yang tinggalkan Islam jadi Kristen. Gitu kan. Begini, Kamu lihat VT saya saya. luruskan. Rantai perak, tenang. Saya luruskan. Jadi, teman-teman Islam yang pertama, mereka tidak mengerti konsekuensi dosa. Nah, ini Definisi tidak mengasih dosa. Itu pertama. Tidak ada yang Itu ngerti yang kalian. pertama ya.
Nah, Itu yang pertama. Jadi dosa dan pelanggaran harus diselesaikan dengan penghukuman, tidak bisa disogok dengan amal. Mereka nggak ngerti itu. ngomongin dosa Nah, yang siapa? kedua, Nah, yang kedua, Apalagi? mereka nggak tahu tentang Allah. hmm. Mereka tidak tahu kebagaimanaan Allah. Mereka cuma tahu yang penting. Padahal Allah itu, yang padahal Allah itu penting dalam itu Al-Quran. ya, itu ya disembah gitu. Padahal tidak ada Allah di Bible-nya. Kita nggak Ini. ngerti. Dia lebih ngerti. Itu. Menarik, kayaknya lebih menarik pada Antepera ini. Oke. Jadi memang Ini ada kenapa ini ya naik pada teman-teman rusak ya. semua Ada sih? Tentang untuk memasukin kehidupan yang Begini. kekal, yaitu harus mengenal satu-satunya Tuhan, ya. Harusnya kamu kalau memang kamu Kamu nggak mengenal tahu tentang siapakah arti Allah itu, Alkitab. kamu harusnya bisa menyatakan. Kamu ya, cuman tentang- simpulkan tentang Bukan Alkitab, simpulkan. tetapi kamu Ini- nggak ini paham. katanya SD, kamu Tanya kata aja langsung. Saya yang Tanya. jelaskan, biar saya yang Ini jelaskan. Bible, Yang jelaskan. dalam Bible ini Kalau Yesus begitu. menyatakan Berkondusif. untuk mengenal satu-satunya Tuhan. Kamu kenal siapa satu-satunya Tuhan yang dimaksud Yesus di sini? Coba. Jangan dilebarin juga pertanyaannya Pak Bejo jawab. Yesus. Siapa Allah yang berapa? Tunggu Bang Adi, Iya. ntar dulu Bang Adi. Oke, lanjut. Ntar Bang Andi ya. Coba konsel nih, kamu coba tentang mengenal satu-satunya Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah, ini kebiasaan teman-teman muslim. Mereka mengganti kata-kata. Mana ayatnya? Tunjukkan kata-kata. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Kata-kata di Alkitab. Kamu merubah-rubah. Hidup yang kekal Ya, silakan. itu mengenal Allah Tritunggal. Oh, nggak ada di Bible. Kamu nggak. Dengar dulu. mau ketemu Tritunggal nggak? Paham Tritunggal nggak? Paham Tritunggal nggak? Ya. Kamu paham Tritunggal nggak? Berarti kamu tidak mengenal siapa Begitu Tuhan loh. kamu di Kristen, konselnya. Dengar dulu, mendapatkan dengar. pengajaran Jangan Yesus, takut, karena ini yang berkata ketakutan Yesus. sih. Gini loh. Yesus Biarin, ini siapa? biarin. Tunggu dulu. Gantian. Apa arti Biarin. dari nama Yesus? Apa arti dari nama Yesus? Kita Nggak lihat. ada artinya Yesus. Yesus nggak berarti namanya. Ada artinya itu. Enggak. Kacau. Coba diam dulu. Kacau ini. Coba Gimana biarin mau dulu pasal debat? dua jangan Arti nama Yesus saya kalian nggak mau Kalau debat. arti nama Yesus mereka nggak tahu, bro. Kalau Iya, Yesus mereka artinya nggak apa tahu. ya? Yesus artinya apa, Bro? Yesus itu gabungan dari Jehoshua Yasa, artinya Yehovah penyelamat. Siapa Yehovah itu? Oke. Allahnya Musa, bukan Allah SWT. Allahnya Iya, Musa itu namanya iya. Yehovah. Bukan Oke. Allah SWT, itu abad ke-7 itu. Iya, Gitu. kenapa Itu jadi baru panjang debat. begini? Cuma menjelaskan Yesus kemana-mana gitu loh. Oh, jadi Yesus tadi artinya apa? Diulang. Yesus artinya apa? Artinya Jehoshua Yasa atau Yehovah penyelamat atau Yehoshua Yesua Yahweh Haswa. Datanya mana? Allah penyelamat. Datanya mana? Datanya. Ini karangan atau pakai data? Saya paling malas membagikan pengetahuan saya kepada orang yang tidak paham. Aja kamu nipu di sini nipu. Gini. Saya hanya memberikan. Gini. Dengar dulu Bejo. Sembarangan bicara Si Bejo. itu diturunkan. Bejo, gitu ya. jangan takut. Saya tegas di sini konsel nih, kamu berbohong. Saya tidak terima orang yang berbohong. Ya gak Maaf ya, apa-apa, saya Bang. moderator di sini. Assalamualaikum. Lanjut nanti Pera. Mengganggu. Biarin dia berbohong, Jadi Bang. kata Nggak Yesus apa-apa, kan kita. itu kata Yesus itu Yahshua ya. Ya itu merujuk kepada Yahweh. Begitu. Yahweh dia menyelamatkan. Helel, kau yang mau jawab, silakan. Bentar. Dalam bahasa Ibrani, Yesus Tunggu dulu. ini kuda jantan. Kalau bisa ya, jangan Yesus sekali dalam bahasa ngomong. Ibrani, ini kuda jantan. Kalau ini kuda betina, Zot susah. Kalau ini kuda jantan, Yesus. Ini bahasa Ibrani. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, Bang Mas Ben. Orang berat. Yesus artinya apa tadi? Pakai data coba menjelaskannya. Yesus artinya apa? Oke, dari dua suku kata ya. Jadi yaitu Yahweh itu ya. Ya dan Sua. Sua itu menyelamatkan. Jadi Yesua itu Yahweh menyelamatkan gitu. Gak apa-apa, Ini dengerin bahasa dulu. Ibrani mana? Suah kok menyelamatkan. Oh, berarti kamu bodoh, nggak pernah belajar kalau begitu. Lo gak boleh Sejak mengeluarkan kapan kayak gitu, suah itu Pera. menyelamatkan? Coba cari Kok arti kata itu suah fakta dibilang dari mana?
Yesus itu Keselamatan. YHWH, tetragramaton Yehova penyelamat. Oke, kita lihat. Giliranmu, Kosti, nanti dulu Pak giliran. Salman juga, biarin dulu Pak Salman. Nih orang-orang. Konsel nih kalau nggak bisa diam, orang lagi bicara, aku turunkan lagi kau. Coba Pak Salman, ya, santai dulu gitu loh. Yesus itu bahasa apa sih? Ya, ini dulu loh. Yesus itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani nih Yesus ini? Ya, ini Yesus Yunani atau Ibrani nih? Silakan. Kalau Yesus silakan dulu. Aku Yunani terus dijelasin ke Ibrani gitu loh, nggak nyambung pula lagi. Siapa yang mau maju teman Kristen? Silakan. Apa arti Yesus? Ya, silakan yang udah tahu bahasa Ibrani tadi. Dari konstruk apa itu? Perak gitu yang ngejelasin. Ya Anda diam dulu, jangan jadi moderator Mbak Ted. Kalau Anda nggak bisa jawab, nggak usah ngarahin. Saya yang ngarahin. Ya, Silakan. oke. Apa arti Yesus? Ini saya jawab. Yesus itu bahasa Yunani Yesua ya nggak salah ya kan Perak? Atau Yesua? Iya. Kayak gini. Apa? Coba host besarkan layar saya, host besarkan layar saya. Nggak usah. Oh, Yesus artinya apa? Katanya mau kasih tunjuk data bahasa Ibrani. Kok nggak usah besarkan Yesus layar itu saya? bahasa Gimana kalian ini? Ibrani. Tunggu dulu. Dengar saja, saya kan bilang Yesua kan. Yesus. Coba besarkan layar saya, host. Yesus itu bahasa Ini Ibrani, bahasa Yunani. teks, Ditanya iya teks asli Ibrani saya bawa. Yesus. Ini teks Yesus. Tadi kan Yahweh menyelamatkan kan. Enggak lari ke Yahweh, Yesus. Nah, coba kita lihat sini. Enggak ngerti lagi. Diam. Berarti Anda nggak mau menjawab Yesus ya? Original teks kau bahasa Yunani. Besarkan dulu layarnya, host. Ini Pertanyaannya apa arti Yesus tadi? Yesus yang Yunani itu loh. Itu Yehova penyelamat. Kalau datanya kamu mana? nggak terima, itu derita kamu. Enggak berita. Gitu loh. Kami sampaikan apa yang Alkitab katakan. Kalau kamu nggak terima, Nah, derita sekarang kamu. datanya mana? Gitu. Datanya mana? Arti Yesus. Saya Perak, di mana ayatnya yang Yesus bilang namamu telah ditimpakan kepadamu, nama Bapak itu. Nama Bapak itu siapa itu? Coba tunjukkan dalilnya. Yesus Namamu telah ditimpakan kepadaku. bukan pakai Yesus itu artinya apa? Yesus itu Yehosua Yasa. Artinya Saya nggak nanya Yehova Yesus. Yesus. Iya. Itu artinya apa? Kacau ini orang. Yesua ini artinya apa? Dalam bahasa Ibrani Yesua. Yesus kok Yesus? Ditanya Yesua. Nah, kan Yesus kan. Yesus itu loh. Nah, kok kalian buka data ketakutan begini kalian meminta? Kalau kalian masuk Kata Yesua, adanya Kecuali kau Yesus. bisa runtutkan dari Yesus jadi Yesua, boleh Tante Vera. Tapi kalau nggak ada runtutannya, nggak perlu. Iya, tunjukkan. Karena Yesus kata itu yang lain. Yehosua, Tertulisnya bahasa Yunaninya Iyo, atau Yeshua. Yehosua. Yahweh Original teks kau penyelamat. tertulisnya Iosos atau Yeshua. Aduh, Yosos lagi. Yesua tertulis salvation dalam bahasa Inggris, keselamatan kalau kita. Saya mau tunjukkan datanya ke kalian, nggak mau gimana kalian ini? Tertulisnya Baca Iosos jus. atau Yeshua. Ribet kali orang Tanya kata ribet. Yesus yang kau tunjukkan kata Yesua, nggak situ. Anda harus masuk Kristen dulu baru ngerti. Baru masuk Kristen dulu, baru ngerti. Aduh, Dosa. ditangkap duluan lah masuk Kristen. Sekarang dosa. Nah, sekarang Kalau dosa. jadi maling dulu baru Dosa ngerti dan rasanya jadi maling. pelanggaran. Tunggu dulu, sabar dulu. Biar kalian gini. Dosa dan pelanggaran harus Siapa diselesaikan yang ngomongin dosa dengan sih? penghukuman. Siapa yang menjelaskan dosa? Nggak ada kok dosa. Tunggu dulu, Diskusi nggak sih? Itu Ditanya definisi. kata Yesus, artinya Tunggu dulu. apa? Kalau Iya, kau nggak saya mau ngerti, nggak usah jelaskan. banyak ngomong. Saya Bagusan diam aja jelaskan. daripada ngarang kemana-mana. Nanti aku turunkan lagi kau. Aku nggak suka ngarang? orang berbohong di Komal Kok Muslim. ngarang? Kok bilang bohong? Coba kau tanya rantai perak itu apa artinya? Sama nggak dengan saya? Kau ditanya. Iya, saya mau bukakan datanya, mereka nggak mau, bro. Mereka minta tunjukkan data. Kita mau tunjukkan data dan mau besarkan layarnya. Gimana kalian? Kamu jangan Bilang ada, bisa dijelaskan, jelaskan runtutannya. Iya. Kalau nggak ada, bilang nggak ada, udah selesai beres. Tinggal Oh, enggak, ini aja. susah kali. Sama itu aja, itu butet sama itu butet kayaknya ini. Itu. Enggak, Itu. masalahnya kamu bilang Udah saya diam dulu tadi kok, aku mau bohong. ngomong sama itu butet. Diam dulu. Itu arti Yesus itu apa itu? Yesus artinya juru selamat ya. Buset.
Ya udah nggak apa-apa kalau jawabannya gitu biarin. Juru selamat, Mesias yang diurapi, kayak gitu. Ya udah dijawab nggak apa-apa. Oke, itu pemahaman Orang, heretik. yang penting udah dijawab nggak apa-apa. Harusnya kalau mau mengerti harus masuk Kristen dulu. Yesus dikatakan juga anak Allah, putra Allah. Gitu. Oke, Berarti udah cukup. Terusin pertanyaan kedua. Yesus itu anaknya Maria ya? Ya, disebut juga anak Maria karena dia lahir dari Maria dan dikandung oleh Roh Kudus. Oke. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan, Oke. Jadi anaknya Maria Tuhan. anaknya Maria, iyalah. Tuhan, ya, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria, Yesus. Anaknya Maria. Yesus juga. Jadi Tuhan, anakku adalah Tuhanku. Bisa jadi. Lo bisa jadi. Lanjut. Masuk ke barang. Gitu diskusinya santai. Langsung dapat. Jangan kira rantai perak. Sikit-sikit kalian mengatakan ala SWT aja pun kalian nggak tahu apa artinya. Kadang-kadang suka kali menyenggol-nyenggol ke situ. Jadi tadi Allah inilah itu Allah ini Tuhan apa bukan? Allah Tuhan, Bang. Tuhan. Berarti dua dong Tuhannya Yesus sama Allah. Bukan. Jadi Bukan. Allah itu kan menurut dari kata Arab. Tuhan bahasa Indonesia, Bang. Allah itu bukan nama. Allah itu bisa dikatakan nama juga. Contoh Nama gini. kan? Kenapa Kenapa bisa sih? dikatakan? Maksudnya? Contohnya begini, Bang. Seorang yang mengajar di sekolah, di kelas disebut Anda harus masuk Kristen dulu baru ngerti itu, Pak Blender. bisa lah Allah juga nama gitu loh. Artinya gini lah, konsisten lah itu. Tadi kan saya menjelaskan, ketika ada teman mau pindah ke negara Amerika, kan harus dijelaskan dulu bagaimana di Amerika itu. Kan begitu. Kalau kita mau masuk langsung ke Amerika, bisa jadi imigran gelap, bisa jadi kan bahaya. Harus diperjelas dulu. Nah itu tadi, Allah itu nama, ya kan? Yesus juga nama. Berarti dua. Kalau memang itu sama-sama Tuhan, di mana ada tertulis Allah telah menjadi Yesus? Coba. Sebelum sampai ke situ, tadi abang bilang Allah nama. Mungkin pertanyaan gini, Allah dan Yesus itu sama atau beda? Sama, Hah? sama, Hah? sama. Sama. Jadi anaknya Hah? Sama, Bang. Kacau nih. Nih. Sama. Kok bisa Bentar, sama? Bang Andi, izin bentar, izin. Sama katanya. Iya, Jadi- santai dulu jadi- Pak Salman. Jadi Ini Pak kayak Blender mana, ini. Enggak, jadi kayak mana memahami Ibrani 5 ayat 7 ini? Aduh, Kak? pakai data Kalau- lagi. Kalau Allah dan Yesus itu sama. Di sini dikatakan selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Sama siapa lagi dia minta tolong? Sama di situ dikatakan sama bapaknya kan? Nah, Bapak sama Yesus sama tidak? Sama. Enggak ada. Ya. Gini. Kalau gini loh, dengerin itu kalau sama Ya. apa Yesus punya fisik, Bapak punya fisik nggak? Bapak itu roh. Berarti Yesus punya fisik, punya daging, Ya, waktu di berarti bumi beda. menjadi manusia tiga. Berarti beda Mbak. Sama, Bang. Hah? Bedanya di Satu punya daging, satu tidak. Kok sama? kan Allah menyatakan dirinya dalam diri Yesus sebagai manusia. Itu sederhana lo pertanyaan Pak Blender. Kalau sama berarti Bapak punya fisik juga, Yesus punya fisik juga gitu loh. Jadi itu kalau seperti yang aku bilang itu nggak sama. Jadi apa artinya? Nah, mau dicabut sama atau beda nih Bapak sama Yesus? Mau dicabut? Yesus pernah bilang aku dan Bapak. Terusin Pak Blender katanya sama. Sama. Oke, aku dan Bapak adalah satu ya. Bapak itu Tuhan juga berarti ya. Iya, dia Ya, oke.
Aku dan Bapa adalah satu. Oke, baik. Bapa ini Tuhan, ya. Yesus juga Tuhan. Nah, ketika yang disalib, Bapa juga disalib. Bahkan Bang. Roh Kudus Gini. Sorry, aku jawab sedikit boleh bang? silakan Bentar Bang. dulu. Kalau udah Ito sudah menyerah boleh Pak Ojo maju. Ibu Ito dulu. Silakan. Itu aku dan Bapa adalah satu. Ketika kau melihat aku, melihat Bapa. Nah, jadi yang disalib itu Bapa juga ikut. Tidak, itu fisik manusia, tubuh manusia, bukan tubuh secara rohani. Karena kita pada akhirnya tubuh kita kan akan diubahkan, tubuh kemuliaan. Ya, Bapa ini kan Tuhan kan itu kan? Betul. Betul, Tuhan, penguasa. Iya. Penguasa. Baik, Yesus juga penguasa. Iya. Ya, Bapa ada di dalam Yesus. Iya. Ya, selama Yesus ada di bumi, Bapa ada di dalam Yesus. Ada. Karena Ada, baik. Baik. Berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Bapa juga. rohnya. Enggak. Kalau dijawab. Ah. Ya, silakan apa? Ongo Kristen juga, Kristen. Ojo. Ya, sekarang Ito standby, Ojo maju. Oke, satu-satu bicaranya, oke? Terusin Pak Blender. Silakan tadi, aku dan Bapak dan satu. Ya, silakan. Ini kalau memahami ketritunggalan, kalau ini kan kita udah beda pemahaman ya Bang ya. Kalau Tritunggal itu sebenarnya dalam Kejadian 1 ayat 26 itu kata kita itu bukan tunggal Bang. Jadi 3 pribadi hakikatnya adalah Bukan itu Allah. yang ditanya. Iya. Bukan itu yang ditanya, Bang. Dengerin pertanyaannya, diulang pertanyaannya dulu. Silakan. Oh ya, monggo dulu, monggo. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, Bapak itu kan Tuhan, benar? Benar. Yesus juga Tuhan. Nah, Bapak ada di dalam Yesus ketika Yesus ada di bumi. Bukan. Bukan. Itu 3 pribadi Bang. Jadi Abang tahu yang dimaksud dengan 3 pribadi. Sama nggak? Jadi yang dimaksud aku dan Bapak adalah satu itu bagaimana? Kealahannya Bang, satu. Itu yang dibilang 3 pribadi. Kealahannya. Hakikatnya adalah satu. Iya, aku dan Bapak adalah satu ketika kau melihat aku melihat Bapak. Nah, Bapak itu berarti ada di dalam Yesus. Iya, itu ke dalam hakikatnya sebagai Allah, bukan pribadinya Bang. Iya, hakikatnya. Oke lah, ikutlah narasimu. Rohnya lah, roh Bapak gitu masuk ke dalam Yesus ya, roh Bapak. Sekarang aku tanya sama Abang. Enggak, ini dulu, roh Bapak itu masuk dalam Yesus. Itu dulu. Coba. Ini, kita mau bahas ke Yesusnya dulu atau ke Bapaknya dulu? Atau Dua-duanya. ke Tunggalnya dulu? Dua-duanya. Nah, jadi gini, kalau untuk Tritunggal itu secara logika, secara otak kita yang kecil itu nggak bisa memahami, Bang. Oh, nggak bisa Karena dipahami. Baru masuk Kristen dulu. Sekarang Jangan saya tanya, ditanya, selesaiin dulu. Tuhan itu, sekarang saya nanya dulu sama Bang, daripada kita ini. Tuhan itu bisa Abang selami dengan otak Abang? Kita pakai otak lah Bang, masa pakai kaki? Loh, Kita kan begini loh. Ya, bukan memahami Tuhan, memahami apa yang tertulis. Paham? Saya melihat yang tertulis, Bapa di dalam Yesus. Bapa dan Yesus satu. Itu yang tertulis. Betul. Betul kan? Nah, aku dan Bapa adalah satu. Nah, pertanyaannya, Bapa berarti ada di dalam Yesus. Kalau yang dimaksud dengan teks itu, ini dengar ya Bang ya, yang dimaksud dengan teks itu, pribadinya ada 3, hakikatnya adalah Allah, makanya itulah yang dimaksud Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Pribadi, maksud Kesatuannya, pribadi. kesatuannya itu sebagai Allah, bukan Kok nambah lagi 3? Kenapa Anda menambahkan 3 lagi? Saya bertanya, aku dan Bapak adalah satu, itu 2. Kenapa Anda menambahkan 3? Loh, ini berkaitan dengan ketritunggalan, Bang. Enggak, yang saya tanya, aku dan Bapak adalah satu itu bagaimana maksudnya?
Bapa di dalam Yesus, benar nggak tuh kira-kira? Ini aku jelasin pelan-pelan ya Bang ya. Semoga ngerti. Astaga. Ya nggak apa-apa, ikuti aja Bang, nggak apa-apa. Jangan Iya, dipaksain, maksudnya- kasihan nanti. Bukan ini, cuman Abang juga harus ini juga. Tadi Oke, kan oke, Abang bilang jelaskan. Bapa dan aku. Tingkatkan dulu daya tangkap dari Ya. Muslim supaya penjelasannya ditangkap begitu. Karena rendah Ya. sekali cara Muslim menanggapi. Bella diam dulu, Susah Bella. sekali. Dukung di Tante Vera, nggak usah ya, diam bicara dulu. lah, kayak gitu. Ya, biar satu-satu dulu. Bukan orang yang sembarang bicara di sini. Kenapa kalian takut sekali dengan saya? Kalau saya ngomong, kenapa kalian ketakutan begitu? berisi bicaranya, hanya tendensi nggak baik di sini. Tante Vera turunin Turun aja dulu dah. lebih bagus lah. Nggak kondusif. Silakan Pak Blender, terus Pak Ojo, berdua aja dulu. Ya. Silakan Ojo. Dijelaskan tadi. Aku dan Bapak adalah satu, itu bagaimana menurut Anda? Jadi gini, itu berdasarkan dari teks itu. Ya ini kan kita, Abang kan nanyakan dengan ayat itu ya. Ini kan kita berpikir logis ya. Nah, berdasarkan dari ayat itu menyatakan atau menjelaskan ya tentang ketritunggalan Bang. Karena Allah itu kalau dalam keimanan Kristen, ini kan Abang bertanya dalam keimanan Kristen toh. Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi yang dimaksud Allah, aku dan Bapa adalah satu. Itu menunjukkan ketritunggalan. Kesatuannya di mana? Kesatuannya itu di keilahannya, kealahannya. Pribadinya ya pribadi Anak, pribadi Yesus, bukan pribadi Bapa. Begitu kalau berdasarkan bukan iman pribadi Kristen. Bapa. Enggak, jadi Bukan. Yesus waktu di bumi dia Tuhan enggak? Nah, kalau itu pertanyaan lagi ya. Sekarang gini. Kalau manusia, ini kalau kulihat Tuhan kok mati gitu ya. Sekarang aku nanya, kadang ada pertanyaan gini juga. Kok manusia dituhankan? Sekarang gini. Manusia bisa, aku nanya dulu Bang, baru aku jawab itu. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Jawabannya nggak bisa. Tapi Tuhan bisa nggak jadi manusia? Ya kalau itu Nggak mungkin. bisa. Manusia Jawabannya jadi nggak Tuhan mungkin. bisa. Jawabannya nggak mungkin. Izin jawab ya teman-teman. Enggak. Taruh izin. Menurut Paulus, ya manusia bisa jadi Tuhan. Roma 14:9. Jadi Tuhan dia. Baca Roma 14:9. Menurut Paulus, manusia bisa jadi Tuhan. Coba izin bacakan dulu Bang. Roma 14:9 baca aja. Soalnya saya nggak lagi baca kitab ini. Mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Tuh, jadi Tuhan kan manusia itu lagi. Gini. Loh. Bang, kalau gini, tunggu dulu lah. Kita tetap pakai satu. data lo ya. Nah, ini biar aku jelaskan kan gantian Ya, ya. silakan. Nah, kalau abang baca dari ayat dari teks tersebut, jangan hanya berpatokan satu ayat, tapi lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kenapa? Ayat sebelumnya dan sesudahnya tidak nyambung. Itu berdiri sendiri Roma 14:9. Tidak ada ceritanya. Ya itu kalau berdiri begitu sendiri. silakan Anda yang baca, saya baca kamu bantah. Makanya baca dulu dari ayatnya bang. Silakan suruh baca, orang saya udah baca kok. Gitu. Jadi kalau manusia jadi Tuhan itu nggak bisa. Roma 14:9, ada yang bisa tampilin nggak nih Roma 14:9 nih? Silakan, coba tampilin. Roma 14:9 kamu itu kok dibaca Bible nggak percaya? Kayaknya kamu nggak pernah baca deh. Mungkin betul ayat itu, tapi abang udah baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Udah nggak nyambung. Alasannya nggak nyambung. Sebab kenapa? untuk Coba. itulah, dengerin ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu dan seterusnya. Jelas. Jadi Yesus itu mati dulu baru menjadi Tuhan menurut Paulus. Jelas datanya. Lanjut Pak Blender. Nanya apa lagi? Oke. Kenapa nah? Itu ayat itu. Iya, ini kan biar aku jelasin toh. Ini kan abang menanyakan berdasarkan iman Kristen toh. Iya enggak? Coba jelaskan lah. Iya. Oke. Tadi ini loh, maksudnya gini. Ojo, jangan kemana-mana. Ini belum dapat loh. Coba arti Tritunggal tadi kau menambah-nambah yang lain.
Jadi yang pasti tuh Yesus itu selama di bumi dia Tuhan atau tidak? Simpel aja sih. Tuhan. Tuhan ya. Tuhan. Oh, clear ya, dia Tuhan ya selama di bumi ya. Ya. Nah, oke, baik. Jadi ya tadi Tuhan bersama Bapa. Bapa itu Tuhan juga. Pribadinya sudah berbeda, Bang. Pribadinya berbeda. Pribadinya berbeda. Kalau pribadi berbeda ya berbeda lah. Tadi kan saya sudah bilang tiga Ya beda berarti dua pribadi. Tuhan lah kalau gitu. Oh, hakikatnya, Bang, hakikatnya itu adalah Allah. Itu kesatuannya. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Coba Abang cari dulu definisi hakikat. Coba, Nih, aku nggak nggak usah tahu. cari, aku langsung kasih tahu. Hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Tuh. Inti Arti dasar hakikat. keadaannya dia ya keadaan yang sebenarnya dia adalah Allah. Itu dianya. Allah nih. Keadaan sebenarnya dia Allah berarti. Dari sekian semua Yesus, Bapa, dia intinya adalah Allah gitu. Iya. Berarti yang kalian sembah Allah. Tapi pribadinya tiga. Betul dong. Enggak, berarti yang kalian sembah ini Allah gitu. Iya. Ya, bukan Yesus berarti ya. Loh. Pribadinya Allah. Hakikatnya Allah. Tapi Enggak, pribadinya yang kalian sembah ini siapa nih? Allah apa Yesus? tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga Tuhannya ada. Memang. Ini Abang mau nanyakan berdasarkan iman Kristen loh. Iya bang, iman anda bang. Nanya berdasarkan Bible, Bang. Gak apa-apa, ikuti selera dia aja, jangan dipaksa sama orang. Alkitab itu iman Kristen berdasarkan apa? Kan Alkitab toh. Gimana sih? Kalau berdasarkan Mungkin saya bisa nanya. Ini berdasarkan Bible ini anda, ini di layar baca coba Roma 14:9 bro. Berdasarkan data anda, berdasarkan Bible toh. Percaya nggak nih tulisan di atas? Silakan baca. Tuhan bisa jadi. Ini tadi kita bahas Tritunggal dulu toh. Enggak, ini dulu loh. Tadi saya bilang manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Ini bisa loh. Oke. Baca coba. Untuk itulah. Ya. Sebab untuk itulah. Oke. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ya. Baik atas orang-orang mati maupun ini menunjukkan ya ketika Yesus sudah mati dan hidup bangkit kembali, dia menunjukkan bahwa dia yang akan menghakimi orang hidup dan orang Ngarang aja lu. loh kok ngarang. Orang datanya jelas menjadi Tuhan kembali kok. Hidup kembali menjadi Tuhan kok itu. Di situ nggak ada Supaya ia menjadi Tuhan. Ya iya, berarti dia manusia Yesus ini mati. Bukan menjadi Tuhan kembali. Lihat itu. Baik orang Hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Lihat Bang, itu tanda koma Bang. Ya coba. Kembali. Oh, kamu pakai tanda koma. Ya. Lihat supaya ia menjadi Tuhan. Baik. Oke, kalau kamu mengikuti itu, dengar ya. Pada mulanya firman, koma, firman telah menjadi Allah, koma, Allah, koma Allahmu. Gimana itu coba? Kalau mengikuti koma. Lihatlah Bang, maksudnya koma itu apa? Tahu Abang? Janganlah Itu gitu. definisi koma itu tahu nggak? Untuk apa? Pada mulanya firman, koma. Ya udah nggak usah diskusi masalah koma. Kita kan di sini ngerti koma. Maksudnya jangan botol juga Bang untuk. Iya nggak apa-apa bang, kita botol di sini bang. Ajarin kita bang. Kita botol. Bang. Oke, sekarang kembali ke topik. Tuhan anda sebenarnya itu menurut Pak Blender, Tuhan anda itu 1 atau 3? Silakan bang. Ini kalau menurut iman Kristen Tuhan itu 3 Bang. Oh 3, Tuhan itu 3. Ini jujur aku pengen Kristen ya. Hakikatannya itulah kesatuannya. Satu-satu ya. Bang Ojo. Pak Salman Silakan satu-satu. satu-satu. Pengajaran Pak Bejo satu-satu. Pak Bejo udah diakui Pak Bejo. Tuhannya 3 udah dapat. Ya, jujur. Jujur. Begini Bang Andi, kalau dia mengakui Tuhan itu 3, Yesus mengajarkan Sema Israel, Tuhan itu cuma 1. Jangan dibuang terus, ikutin aja bang. Jangan dibenturin, biarin. Nah, oke. Ya, silakan Pak Blender. Nah, saya jawab Bang Bejo dulu. Saya jawab Bang Bejo. Boleh? Ya terserah.
Enggak gini, kalau misalnya Anda mengatakan Tuhan Anda 3, berarti Kristen ini bukan pengikut Yesus. Pengikut Ya. Kristus lah. Lah. Kan sudah dibilang Kristen itu ya. Kalau Lah, abang tanya Ini Tuhannya loh. hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Itu kata Yesus. Berarti kau mengatakan Tuhanmu 3, berarti kalian bukan pengikut Yesus, ya. Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan Bang, silakan Bang. Tadi kan saya sudah bilang keesaannya itu adalah sebagai Allah, satu kesatuannya sebagai Allah. Oh, jadi arti esa kesatuan ya. Loh, ya kan kesatuannya sebagai Allah. Tapi Bentar, Esa itu kesatuan, Ehad itu kesatuan. Yakin inti ini? dasarnya tadi kan loh gimana Enggak, sih? saya pastikan dulu. Ehad itu artinya Oh, iya. kesatuan. Benar. Esa itu bukan Ehad, kesatuan, Bang. saya nggak bilang Esa. Di situ Adonai Elohenu Ehad. Ehad itu kesatuan. Itu kalau abang tanya yang Adonai itu nama-nama Allah ya, Bang. Abang Saya mau tanya merujuk kata kemana Ehad. ini? Yang dibawa Bang Blender tadi adalah Mark 12:29. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ehad itu kesatuan atau satu? Coba tunjukkan dulu teksnya. Loh, teksnya itu mengutip dari Ulangan 6 nomor 4. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad itu kesatuan atau satu? Itu nama kalau Adonai itu Saya nama nggak Allah. bilang Adonainya. Gini, Saya tanya kata Ehad. nggak bisa abang penggal hanya Ehad begitu nggak, itu nggak bisa. Ehad itu artinya satu atau kesatuan? Abang nggak bisa hanya tunggal Ehad aja gitu, nggak bisa. Nggak bisa Itu katanya, mencari- nggak bisa. Bisa dikatakan Adonai Elohenu Ehad. Tuhan Allah kita Ehad. Satu atau kesatuan Ehad itu? Nggak bisa menjawab. Kalau menurut Nggak bisa menjawab, dia dijawab aja. Itu esa, udah selesai. Nggak bisa jawab dia. Jangan dipaksa juga. Nggak bisa dipaksa, Pak. Karena dia menurut dia Tuhannya 3, mau dia apa lagi gitu loh. Terusin. Iman Kristen emang begitu. Iya, ya nggak apa-apa Bang. Iman Anda nggak apa-apa. Kita nggak mau mengganggu iman Anda kok. Tapi Anda diskusi, santuy, kita hormati itu. Silakan, Bang Blender. Saya senang dengan Bang Handi. Hmm. Ini kan kita mau diskusi. Jadi kalau mau bertanya iman Kristen ya saya jawab secara iman Kristen gitu loh. Ya, terusin, Jadi silakan. abang nggak bisa memaksakan pemahaman abang dengan pemahaman iman Kristen. Ya, betul. Silakan, terusin. Iya. Jangan ganggu iman orang ya. Terusin. Iya. Silakan Bang. Yang mana ini mau diterusin? Ya, temanya Ya. itu masalah Trinitas masih tadi. Bapa, Anak, Putra, gitu. Roh Kudus, gitu. Silakan. Kalau saya mengajarkan Trinitas ini sebenarnya Bang, ini sebenarnya agak sulit ditangkap dengan otak. Kenapa? Gini. Karena kalau otak kita ini hanya segenggaman kepal tangan kita Bang. Jadi untuk memahami Tuhan yang luar biasa ini nggak bisa dengan otak kita yang segenggam tangan ini. Oke, baik ya. Pertama untuk memahami Kristen itu caranya gampang. Percaya dulu Tuhan Yesus udah, nanti akan gampang. Oke, baik. Bang, Sekarang izin saya tanya. bentar Bang. Bang Blen, izin Oh, bentar Bang. ya. Sedangkan Dia katakan Sorry, Tuhannya sorry. tadi 3, ya kan? Coba Sorry. begini. Gini loh konsepnya. Kan Tuhan itu kan untuk seluruhnya, ya kan? Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Ya. Artinya Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana mungkin kalau kita sulit untuk memahami tentang ketuhanan, bagaimana kita mau yakin terhadap Dia? Paham Anda kan? Ketika kita sulit untuk memahami Tuhan, bagaimana kita mau yakin terhadap Dia? Sedangkan Dia tidak Oke. terlihat dan tidak bisa didengar. Paham kan? Sekarang saya Menurut tanya, Anda, Bang. konsep Trinitas ini sulit atau tidak menurut Anda? Oke. Kalau iman Kristen itu Allah menyatakan dirinya dengan 2 hal, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu melalui apa? Melalui alam ciptaan yang sekarang ini, ya. Semuanya itu pembuatan Allah, ya. Itu wahyu
umum. Ini Wahyu khususnya penjelasannya itu. kepada Tritunggal ya, Bang Ojo ya. Karena Iya. Abang bilang tadi kan Kristen beriman kepada adanya Tritunggal. Coba Abang sampaikan kalau Tritunggal Enggak, ini tunggu dulu, jangan dipotong dulu biar saya jelasin dulu toh. ya. Karena Anda kan Kristen. Bejo, jangan dipotong, Bejo. Lanjut. Kita harus adil lagi. Kita harus adil biar dia juga. Kita banyak loh di sini. Allah katanya ya, bukan Yesus ya. Ya Pak Arik. Kita banyak di sini. Beri dia porsi yang banyak, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Supaya kondusif. Ya. Kita ganti-gantian gitu loh. Saya juga senang kalau debat, maksudnya tukar pikiran begini. Jadi kalau untuk Tapi kok ada musik ini? musik apa ya? Iya. Rahim, Siapa yang feedback nih? Rahim Bang Iya, lagi aja. Hendy. Rahim, Pak, terusin. itu. Gak apa-apa, terusin Pak Ojo. Ada kiroatnya. Oke. Ya gak apa-apa, gak masalah. Kita lanjut aja atau gimana? Ya terusin. Oke. Jadi Allah menyatakan dirinya dengan dua hal. Ini pernyataan iman Kristen ya Bang. Wahyu umum dengan wahyu khusus. Wahyu umum itu dengan ciptaan yang ada. Sedangkan wahyu khusus itu melalui Alkitab. Nah, untuk memahami Tritunggal itu berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab, tapi nggak segampang itu juga Bang. Makanya saya kalau mengajarkan orang, bagaimana kok supaya paham tentang Tritunggal, terkadang orang Kristen pun kadang belum paham. Caranya itu cuma satu, percaya Tuhan Yesus dulu, baru kau paham tentang Tritunggal. Oke, cukup. Oke, Waduh, agak berisik di sana ya. yuk lagi Di- azan Bang. Ya di mute aja dulu. Di mute aja dulu. Oke, siap-siap. Jadi menurut beliau, teman-teman, kalau ingin mengerti Kristen harus Anda menjadi Kristen dulu. Gitu loh Pak Blender, teman-teman yang lain. Jadi Trinitas itu sulit untuk dijelaskan secara tuntas begitu. Harus Anda mengerti dulu, harus Anda menuhankan Yesus dulu. Nah, baru ngerti gitu loh. Nah, ini masih ada Kak Teti nih. Apakah Pak Blender bersedia menuhankan Yesus dulu? Kasih mereka. Nah, itulah tadi kan ketika ada misalnya orang mau pindah agama, ini contoh ya. Ada teman dia punya pasangan, ya kan, pasangan beda agama. Dia mau ikut ke Kristen, ngikuti pasangannya. Sudah pasti kan dia bertanya dulu bagaimana sih di kekristenan itu? Apakah harus ikut dulu? Agama kan nggak boleh dipermainkan. Bertanya dulu lah. Konsepnya sama seperti tadi saya mengatakan, ketika kita mau pindah ke negara lain, kita harus bertanya dulu, bagaimana keadaan negara sana, Amerika misalnya. Pasti berbeda kan peraturannya Indonesia dengan Amerika. Kan begitu. Makanya wajib ditanya. Kalau Anda mengatakan harus masuk dulu, ya udah pasti kita ketangkap lah, imigran gelap. Gak Gitu loh. bisa Bang Blender, Anda salah. Kalau Anda ingin membeli rumah, ya jangan lihat rumahnya dulu, bayar dulu, baru masuk rumah. Gitu Bang. Nambahin Gimana? dikit ya, boleh izin ya. Jadi gini Bang, jadi Blender. Sorry. jadi yang namanya instrumen untuk memahami sesuatu itu dinamakan dengan akal, bukan dengan iman. Bagaimana mungkin kita harus beriman tanpa menggunakan instrumen yang namanya akal? Ini namanya ngibul, saya bilang. Kita menggunakan instrumen yang namanya akal untuk memahami sesuatu, bukan dengan iman. Makanya orang baru bisa beriman ketika dia berakal. Tidak mungkin orang tidak berakal itu atau gila bisa beriman. Paham sampai sini aja? Nggak bisa Mas Ben. Beriman dulu, baru dicari dulu. Beriman dulu, baru berakal. Begitu Mas Ben. Oke, Abang mau Bang Ben. Sorry. Masih Bang Ben. ada Kak Teti. Abang mau tahu? Sabar dulu. Jadi aku sering bantu kamu loh ini Jo. Aku sering bantu kamu loh. Tunggu Jo, tunggu Jo. Abang Bentar, Jo. Bang Aku mau tanya sama Bang Bejo Kak sama Teti. Bang Ben. Sorry. Bentar Bang Jo. Abang, Bentar, Jo. Aku mau tanya mungkin Bang Handi. dengan pendapat tadi. Oke, mungkin Bang Tunggu Handi ya, bisa Kak Tet. di sebelah saya satu dulu, supaya iman itu tahu definisi iman itu. Ibrani 11 ayat Ayat 1. Mungkin bisa ditampilkan di layar kayaknya. Apa Bang? Apa? Ibrani 11 ayat 1. Baca aja di sana. baca aja Bang. Apa? Apa maksudnya yang diambil dari Ibrani? Ibrani 11:1 ya. Iman itu, ya, enggak, biar kalau saya yang baca kan. Iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kok iman bisa dilihat ya? 12-nya nih. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi beriman dulu memang dia gitu teman-teman. Memang Ya. itu definisi iman. Jadi kalau logika, kadang logika kita itu dikalahkan sama iman, Bang. Yang nggak pernah kita Oke. pikirkan muncul, gitu loh. Itu yang dibilang Oke, dalam oke. Ibrani 11. Kalau Ams Bang Ojo, sebentar Bang Ojo. Aku mau tanya Katet dulu. Katet, masih monitor Katet. Katet. Menurut Ojo, kalau kita mau percaya Tritunggal, kita harus percaya Yesus dulu, gitu ya. Menurut Katet ini gimana logikanya? Apakah mungkin Muslim, ya, harus percaya Yesus dulu, baru memahami Tritunggal? Bentar dulu. Saya kasih data juga ya. Amsal 3 nomor 5, Pak Ojo dengerin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagaimana itu, Bang? Nggak boleh berpengertian sendiri loh. Iya, nggak boleh berpengertian sendiri. Itu menunjukkan apa, Bang? Nggak hanya logika kita yang kita mainkan, tapi percaya sama Tuhan. Kan itu maksudnya. Pengertian sendiri kadang itu logika. Kalau mengatakan Yesus Tuhan itu 3, itu pengertian sendiri atau ajaran Yesus? Nah, jadi makanya aku bilang, saya abang paham tentang Tritunggal, masuk Kristen dulu. Enggak ini loh. Dengerin dulu Bang, saya tanya kepada Anda. Ya. Gini Bang, Tritunggal itu, dengerin dulu Bang. Tritunggal itu, Tuhan itu 3. Ini pengertian sendiri atau ini ajaran Yesus? Oke, kalau kita lihat Bang, memang di Alkitab itu nggak ditulisnya langsung Tritunggal, tapi merujuk kepada ketritunggalan. Kenapa? Enggak, saya nggak nanya itu. Saya ulang loh, sederhana ini Bang Jo. Tritunggal 3 Tuhan ini pengertian sendiri atau pernah diajarkan oleh Yesus? Ini yang mau saya jawab Bang. Dijawab dulu, pengertian sendiri atau ajaran Yesus, baru dijelasin gitu loh. Itu berdasarkan Alkitabiah. Alkitabiah. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengajarkan Tritunggal. Di mana Alkitabiahnya itu? Silakan. Jadi saya sudah bilang bahwa Alkitab tidak mencatat langsung Tritunggal gitu. Tapi kalau abang mau merujuk ke Tritunggalan, coba abang baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Itu menciptakan sesuai dengan gambar kita gitu ya? Iya. Kata kita itu kanya besar. Kita itu menunjuk kepada Allah Bang. Kita itu menurut abang. Di situ Yesus ada? Enggak, Kejadian 1:26 Yesus sudah ada? Ada. Oh, ada Yesus di Kejadian 1 ya? Iya. Di situ menunjuk abang. Saya mau nanya dulu. Nah, saya lihat orang yang di sini kan pemahamannya cukup bagus. Saya mau nanya sama abang dulu. Kata kita itu tunggal atau jamak Bang? Kalau bahasa Indonesia kita itu ya banyak jamak. Jamak toh? Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Iya. Ya, jadi Tuhan Anda lebih dari satu ya. Betul. Oke, Tuhan Anda lebih satu. Cukup. Ini kan Asik toh? Asik yang asik. Tiga lagi, aduh. Ini politik. abang nanya tadi berdasarkan iman Kristen. Iya, udah cukup. Udah kita paham kok Tuhan Anda lebih dari satu. Ya udah mau di apa? Iya. Ya silakan terusin. Itulah yang menurut. Jadi sekarang begini ya. Coba Anda sebutkan satu aja. Apa sih yang kalian ikutin dari Yesus? Satu aja. Oke. Apa sih yang kita ikutin dari Yesus? Ketaatan. Taat, semua agama taat disuruh. Loh. Betul. Kan tadi abang nanya, apa sih yang kalian ikuti dari Yesus? Ketaatan. Taat terhadap. Oke. Dia taat sama bapaknya. Dia mati. Sebenarnya dia dia bisa aja sih enak-enakan di surga, tapi bapaknya suruh turun jadi manusia. Taat terhadap Tuhan aja. Kepada manusia enggak? Orang tua enggak? Nah, ini keimanan Kristen ini ada 2 dasar. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu iman
Yang kedua itu kasihlah sesamamu manusia. Berarti apa? Taat untuk mengasihi. Baik, Mengasihi oke. itu Allah dan Baik. mengasihi sesama manusia. Baik, oke. Saya bacakan dalil. Lukas 14:26. Jikalau seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai murid Yesus. Pertanyaannya, apakah kalian sudah membenci orang tua? Coba orang baca lagi. Jikalau seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai murid Yesus. Pertanyaannya, apakah kalian sudah membenci orang tua kalau mau dikatakan pengikut Yesus? Tuh, abang bilang dulu ayatnya tadi Masih dalilnya. sama manusia setelah itu. Dalilnya. Menurut data itu, kalau ingin menjadi murid Yesus harus membenci saudara dan orang tua dan lain-lain, dan diri sendiri, gitu loh. Betul ya Pak Blender? Ya benar, Lukas 14:26, silakan baca. Sabar bang, saya pelajari dulu teksnya. Ya, memang sabar. Itu nanti akan membuat Anda membantah sendiri mengasihi sesama. Bahaya tuh kalau mengikuti Yesus itu. Tapi kalau saya Lukas salah tulis ini, salah wartawan ini salah mengutip berita nih. Mohon izin saudara-saudaraku yang seiman, secara logika saja, loh sudah kabur dia, Ya, kabur. Padahal aku udah halus-halusin loh. Aku bela dia kadang-kadang loh. Aduh. Itoku sayang. Iya bang ya. Iya. Itu tadi dengarkan pembahasannya. Benar. Itu kok lari kena lu kena 14 Jangan ke situ Bang Blender kalau itu. Tok, kamu setuju nggak tadi Ojo itu dia mengatakan Tuhannya 3 aja? Tok, setuju nggak Tok? Enggak setuju. Gak setuju juga dia. Tidak setuju abang. Hah? Oh tidak setuju. Iya. Masa Tuhan 3?